Bapak dan saudara, ada yang bisa kita ambil di sini ya. Apa yang bisa kita ambil? Ayat ini mengajarkan kita untuk menilai segala sesuatu itu dengan cermat. Khususnya yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan. Jadi Islam mengajarkan kita, bapak-bapak dan saudara-saudara, bahwa adat kebiasaan, yang namanya adat itu kan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukan, itu namanya adat. Budaya, sesuatu yang dilakukan dengan cara tertentu berulang-ulang, itu budaya dalam makna yang luas. Pandangan Islam terhadap budaya itu, adat kebiasaan yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat, itu dibagi menjadi 3 oleh ulama. Pertama, adat dan budaya yang memang nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, prinsip-prinsip syariat. Maka posisi dari agama Islam, tuntunan agama adalah eliminasi, dihapuskan. Nah, yang dihapuskan itu ada yang dalam 2 bentuk, sekaligus atau bertahap. Contoh, kebiasaan orang Arab untuk wa'dul banat, menanam anak perempuan hidup-hidup. Itu kebiasaan lama, berlaku ratusan tahun. Karena dianggap anak perempuan itu tidak ada harganya. Dari mana manusia dihargai pada masa jahiliyah? Dari kemampuannya berperang. Karena perempuan itu tidak bisa naik kuda, main pedang, menombak musuh, maka dianggap tidak ada harganya. Karena itu dalam Al-Quran kan begitu ya. Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Kalau diberitahu, Pak, udah lahir anaknya, laki perempuan, oh langsung iswada, mukanya langsung jadi hitam, katanya Al-Quran. Mukanya jadi menghitam, artinya mukanya itu kecewa berat. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Sembunyi, malu dia dilihat oleh orang. Maka banyak yang kemudian akhirnya dikubur hidup-hidup perempuan. Ini adat budaya, jelas bertentangan dengan ajaran agama, maka dihapuskan. Dan dihapuskannya pun seketika, tidak pakai proses lama-lama. Karena ini menyangkut nyawa. Kalau pelan-pelan dihapus nanti lebih banyak lagi korban, gitu kira-kira. Ada juga yang bertentangan tapi dihapusnya pelan-pelan. Seperti apa? Minum minuman keras. Dulu pada masa jahiliyah itu ya, bahkan pada masa awal Islam ya, pada masa awal Islam sudah datang Islam nih. Sebelum diharamkannya minuman keras, itu yang namanya minuman keras, tidak ada rumah di Mekah kecuali di dalamnya ada minuman keras. Tidak ada tempat tidur kecuali di kolongnya itu ada minuman keras. Dan bahkan itu bertahan sampai ke Madinah juga begitu ya. Sehingga ketika turun suratul Maidah itu, fajtanibuh, maka jauhilah, lalu kemudian semua memecahkan minuman keras tuh. Kata para sahabat, sampai minuman keras itu menyentuh mata kaki kami, saking banyaknya. Jadi di jalan itu, apa bahasa kita tuh, belabur sama arak, sampai mata kaki banjir. Bukan air hujan, tapi minuman keras. Nah, karena adat ini sudah sangat lama dan sudah merasuk ke dalam seluruh aspek kehidupan, maka dihapuskannya itu perlahan, bertahap oleh Allah. Dan itu ada dalam Al-Quran ya. Mulai dari tahapan pertama adalah apa? Fihi ma ismun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru. Nah,
Mereka bertanya tentang berjudi dan minuman keras. Wahai Muhammad, katakanlah, di dalam dua perbuatan itu ada dosa, ada kejahatan, dan memang ada juga beberapa manfaatnya, tapi kemudaratan dan kejahatan itu lebih besar. Nah, mulai diajak berpikir, apa kebaikannya minuman keras dan judi itu? Ya, minuman keras itu kebaikannya artinya bisa jadi bisnis, ada untungnya kalau diperjualbelikan. Tapi ismuhuma akbaru, nah, dosanya lebih besar. Maka mulai orang berpikir. Tahap kedua, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu mendekati sholat kalau lagi mabuk. Maka terpaksa 5 kali sehari orang-orang yang mabuk itu kalau sudah dekat waktu sholat dia buang, ya, jangan sampai dia teler pas lagi sholat itu. Kita bayangkan coba. Jadi dia buang, katakanlah setengah jam sebelum sholat. Artinya apa? 5 kali sehari mereka itu akhirnya terkondisikan menjauhi minuman keras cara Islam. Lalu kemudian barulah fajtanibu, diminta untuk menjauhi sama sekali. Akhirnya barulah kemudian itu proses. Jadi adat budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, ya, bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu, posisi Islam apa? Dihapus seketika maupun bertahap. Yang kedua, adat kebiasaan yang sebenarnya mengandung nilai yang mulia, tetapi ada penyimpangan di dalamnya. Apa contohnya? Nusratul qabilah, membela keluarga atau membela suku zaman dulu. Zaman jahiliyah itu kalau ada anggota suku itu melakukan suatu kezoliman, katakanlah membunuh orang, lalu dia kembali ke sukunya, maka dia akan dilindungi oleh sukunya itu. Sehingga kalau keluarga dari yang dibunuh itu datang, dia akan berhadapan bukan kepada satu orang, kepada semua. Akhirnya bisa perang suku. Istilahnya, pokoknya ini keluarga, mau jahat, mau bunuh orang, mau apa, kita akan bela sampai tetes darah terakhir. Nah, ini diluruskan oleh Islam. Ya, jadi ditakdil, direvisi, ya, dievaluasi, direvisi dan dikoreksi. Maka Islam mengajarkan boleh dan bagus kalau kita menolong saudara, ya, tetapi harus dengan cara yang baik. Kalau saudara kita itu memang benar-benar dizolimi, maka boleh kita bela dengan nyawa. Kalau dia dizolimi, dengan kehormatan kita jaga, kita bela. Tapi kalau saudara kita itu menzolimi, maka bukan begitu caranya membela. Caranya membela adalah kalau dia belum berbuat zolim, cegah dia, jangan dibiarkan. Kalau dia sudah kedung berbuat zolim, maka tegakkan hukum dengan keadilan. Nah, jadi budaya yang berkembang di tengah masyarakat, ya, terkait dengan membela teman, membela suku, itu dimodifikasi oleh Islam, diluruskan, tidak dihapus, dikoreksi.